ya Kak Yuli ya? Iya betul, yuk kita persiapkan hati kita untuk kita bisa mengikuti ibadah SKC untuk memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Dadah. Halo adik-adik. Adik-adik tahu nggak hari ini kita merayakan apa? Apa Kak Kesia? Nah, hari ini kita merayakan Hari Paskah adik-adik. Wah, ternyata hari ini hari ibadah Paskah ya Kak Kesia. Iya Kak. Ibadah Paskah itu ibadah apa sih Kak Kesia? Ibadah Paskah itu ibadah yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, ternyata adik-adik hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus loh. Benar ya Kak Kesia? Bangga. Ya udah Kak Kesia, kita mulai aja ibadah hari ini. Ya, tapi sebelum mulai kita mau berdoa ya adik-adik. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah sangat baik pada kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Engkau berikan Tuhan untuk kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang menyertai dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita, kita harus selalu bersuka cita dong, apalagi di hari ini. Benar adik-adik. Ayo, karena itu yuk kita puji Tuhan bareng-bareng. Musik. Tepuk tangan ya adik-adik.
nih buat kita harus selalu ada buat Tuhan Yesus juga. Karena itu Tuhan Yesus harus selalu jadi tempat perlindungan kita. Benar adik-adik. Yuk kita nyanyikan pujian ini bareng-bareng ya. Mari semua adik-adik, kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita mau siap dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapa, Ku datang padamu.
pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Akan pujian ini dari awal ya adik-adik. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga di hari ini Tuhan kami dapat memuji, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami yang mendengar, kami anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar. Mari berikan sikap yang mau mendengar Tuhan, mau berikan sikap yang mau benar-benar bertindak sesuai dengan firman Tuhan di hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yuk langsung aja disimak ceritanya. Setelah mengadakan perjamuan makan malam bersama ke-12 murid, Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju Taman Getsemani. Sesampainya di sana, Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak ketiga orang murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk berjaga-jaga selama ia berdoa. Yesus berdoa kepada Bapa, meminta kekuatan supaya ia bisa menghadapi apa yang akan terjadi berikutnya.
Adik-adik ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan. Waktu itu sudah malam. Ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Yesus membangunkan mereka sampai 3 kali hingga akhirnya ketiga murid itu bangun. Ketika mereka bangun, Yesus berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu, datanglah segerombolan orang yang membawa obor dan pentungan. Yudas, salah satu murid Yesus, ada di dalam gerombolan itu. Kemudian Yudas mencium Yesus sebagai tanda supaya prajurit menangkap Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap dan dibawa pergi. Yesus dibawa menghadap ke imam besar. Semua kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Semua imam kepala, bahkan mahkamah agama, berusaha mencari kesalahan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya karena Yesus tidak pernah berbuat kesalahan. Akhirnya banyak orang memberikan kesaksian palsu supaya Yesus dapat dihukum. Kata imam besar itu kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus kepadanya, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu akhirnya mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya ke hadapan Pilatus. Ketika itu Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Setelah itu Yesus tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Lalu Pilatus bertanya kepada orang banyak yang ingin menghukum Yesus, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka orang banyak itu berteriak, "Salibkanlah dia!" "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka malah makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Yesus disiksa dan di kepalanya ditancapkan mahkota duri. Ia disuruh membawa salibnya sendiri dan pergi ke Golgota. Di sepanjang jalan, Yesus diejek oleh orang banyak itu. "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu sesampainya di Golgota, Yesus disalibkan. Kemudian pada jam 12, seluruh daerah itu menjadi gelap. Dan pada jam 3, berserulah Yesus kepada Bapa, lalu ia menyerahkan nyawanya. Kemudian salah seorang murid Yesus meminta izin untuk menguburkan mayat Yesus di dalam gua.
Keesokan harinya setelah Yesus dikuburkan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Akhirnya kubur Yesus dijaga oleh prajurit. Setelah hari Sabat lewat, pagi-pagi benar, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur itu serta menggulingkan batu yang menutupinya. Prajurit yang berjaga-jaga gentar ketakutan melihatnya. Lalu malaikat itu berkata kepada kedua perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Di dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Lalu kedua perempuan itu pergi untuk memberitakan kebangkitan Yesus dan mengajak murid-murid yang lain untuk pergi ke Galilea. Di sana, mereka berjumpa dengan Yesus yang hidup dan Yesus berkata kepada mereka, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, gimana? Keren kan ceritanya? Kisah kebangkitan Yesus ini nyata loh, bukan dongeng apalagi akting. Yesus benar-benar sudah mati dan bangkit dari maut. Kebangkitan Yesus menandakan bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, berarti Dia bisa dan sanggup menolong kita. Dia ada, Dia nyata, Dia bisa mendengar dan menjawab doa kita. Jadi, adik-adik jangan berhenti berharap pada Yesus. Jangan berhenti berdoa dan jangan berputus asa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, sudah selesai cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dalam Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Semua ikut menghafalkannya ya. Tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman bernyanyi. Aku kuat jika bangkit, ku bangkit, kangen, bawa kaya pulang
pas itu kan Evelyn lagi sekolah streaming itu pakai laptop. Nah tiba-tiba saat Evelyn lagi sekolah, tiba-tiba laptopnya error. Nah jadi Evelyn sangat takut. Nah Evelyn itu berdoa sama Tuhan. Nah setelah itu laptopnya Evelyn tidak error lagi. Evelyn sangat berterima kasih kepada Tuhan. Teman-teman Super Kids harus juga rajin berdoa. Jangan saat kalian kesusahan cuma berdoanya untuk itu, tapi setiap hari. Dan setelah berdoa, saat Tuhan mengabulkan, kalian jangan lupa mengucap syukur. Teman-teman Super Kids, sekian dulu ya video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aku pergi punya kejadian. Aku kita baik kaki kemarin kaki. Aku berdoa kamu kuenya itu baik. Baik sembuhkan. Kamu kuenya itu baik. Kaki aku pergi kuenya itu mampu kaki. Bye-bye. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Super ayat kita hari ini adalah Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aku pakai apa yang buku kita. Yakobus 5 ayat 16b. Orang yang benar biar kenalin didoakan besar kuatanya. Aku pakai hanya cuma pakai. Bye-bye. Super Kids, saya akan baca ayat hafalan hari ini, yaitu Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dadah Super Kids. Hari ini adalah Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau ayat hafal minggu ini. Ayo kita mulai. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.